Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama, seorang laki-laki 47 tahun dirawat dengan gagal ginjal kronik atau GGK. Hasil pengkajian, klien mengeluh sesak napas, mual disertai dengan penurunan nafsu makan, terdapat edema di wajah dan tungkai. Berat badan klien meningkat 4 kg semenjak 3 hari dirawat di rumah sakit. Central vena pressure meningkat dan reflux hepatojugular. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Intoleransi aktivitas. B. Gangguan rasa nyaman. C. Kelebihan volume cairan. D. Risiko ketidakseimbangan cairan. Atau E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Baik teman-teman, mari kita bahas. Di sini pasiennya dengan gagal ginjal kronik. Kemudian ada mengeluh sesak napas. Kemudian ada terdapat edema di wajah dan di tungkai. Dan berat badan klien meningkat 4 kg. Berarti ini yang meningkatnya adalah cairan ya teman-teman. Bukan penambahan massa otot. Karena dia ada penurunan nafsu makan. Tapi naik 4 kg ini naiknya itu cairan. Oke, jadi jawabannya adalah kelebihan volume cairan. Soal nomor 2. Seorang ibu usia 38 tahun diantar suaminya ke UGD bersalin dengan keluhan pusing, padangan kabur, dan kaki bengkak. Dari hasil anamnesa didapatkan data status obstetri G4P3A0 dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data tekanan darah 150/90 mmHg. Pemeriksaan protein urin positif 2, edem pada kaki dan palpebra. Diagnosa yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Hipertensi dalam kehamilan. B. Preeklamsi. C. Eklamsia. D. Edema anasarka atau E. Anemia. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Di sini tekanan darahnya tinggi ya. Kemudian ada protein urin dan edema pada kaki dan palpebra. Berarti jawabannya adalah yang B. Preeklamsia. Kalau yang C. Eklamsi itu sudah kejang ya pasiennya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan usia 75 tahun dirawat dengan DM tipe 2. Dilaporkan keluarga mengalami penurunan kesadaran. Dari pemeriksaan fisik, kesadaran somnolen, baju basah akibat keringat, kulit teraba dingin, lembab, nadi 110 kali per menit, kecil dan cepat. Tindakan pertama kali yang dilakukan adalah A. Rehidrasi dengan cairan RL 20 tetes per menit. B. Pemberian dextrose 40% IV. C. Injeksi insulin dosis rendah SC subkutan ya. D. Cek kadar gula darah. Atau E. Berikan minuman manis 1 gelas. Oke, kira-kira yang mana nih teman jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang D. Cek kadar gula darah. Ini riwayat DM tipe 2 ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus cek dulu kadar gula darah pasien tersebut. Nanti setelah hasil gula darahnya diketahui, maka tindakan apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya hipoglikemi, kita bisa berikan dextrose ya. Atau bisa berikan minum air manis. Tapi ini buat pasien yang sadar. Kalau ini sadarnya itu somnolen, jadi ini jangan dilakukan ya. Takut aspirasi. Kalau misalnya kadar gula darahnya tinggi, bisa berikan insulin ya. Kemungkinan ini hipoglikemi ya teman-teman. Hipoglikemi bisa terjadi apabila dosis pemberian insulinnya berlebihan, atau misalnya pas kita suntik insulin itu masuknya ke pena ya, pembuluh darah. Jadi si insulinnya itu cepat diserap, menyebabkan gula di dalam darah cepat turun. Soal nomor 4. Seorang ibu usia 23 tahun menikah pada awal Januari tahun 2015. Datang ke klinik dengan keluhan mual muntah, terlambat menstruasi selama 14 hari. Menstruasi terakhir adalah 12 Februari 2015. Dari hasil pemeriksaan beta HCG dinyatakan positif hamil. Kapan taksiran persalinan pada ibu tersebut? Oke, mari kita hitung. Ini kita hitung taksiran partus menggunakan HPHT. 12 Februari 2015 ya.
Oke, berarti saya tulis di sini 12 bulan 2 2015. Karena HPHT-nya bulan Februari, berarti rumusnya hari ditambah 9 ya. Hari ditambah 7, maaf. Kemudian bulan ditambah 9 dan tahun ditambah 0. 12 ditambah 7 adalah 19. 2 ditambah 9 11 2015. Jadi 19 bulan 11 itu apa ya? November ya teman-teman. November. 19 November 2015. Oke, jawabannya yang B. Kalau yang A gak mungkin ya teman-teman ya. Ini karena 2014, nikahnya aja Januari. Kita ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit bedah sejak 7 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan data ekstremitas atas dan bawah tidak dapat digerakkan secara aktif. Kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan. Klien tampak lemas. Hasil pengkajian tekanan darah 130/80 mmHg. Nadi 88 kali per menit. Suhu 37,7 derajat Celcius. Pernapasan 20 kali per menit. Apa yang dilakukan perawat untuk meningkatkan kenyamanan pada klien? A. Memberikan kompres hangat. B. Memonitor kulit klien. C. Mobilisasi tiap 2 jam. D. Melakukan masas. Atau E. Melatih ROM. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ini data yang kita dapatkan adalah kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan. Jadi ini merupakan tanda-tanda awal dari dekubitus. Yang harus kita lakukan adalah miring kanan, miring kiri, atau mobilisasi tiap 2 jam. Jawabannya adalah yang C. Oke. Baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan kali ini. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.